Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena nikmatnya lah kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelatihan in-house training pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita memulai acara pelatihan kita pada hari ini, ada baiknya agar acara kita berjalan dengan lancar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada salah satu dari peserta untuk memimpin doa. Saya persilakan. Oke, baiklah. Ibu-ibu sekalian, sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya alihkan ke Bu Alia lagi, silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Fitria telah memimpin doa. Kegiatan yang pertama kita telah kita lakukan, in-house training pelatihan sekolah penggerak. Baik, saya akan membacakan susunan acara in-house training pada pertemuan kali ini. Yang pertama pembukaan itu telah kita lewati bersama-sama ya. Yang kedua itu ice breaking. Kemudian kesepakatan bersama, kegiatan inti dan penutup. Untuk ice breaking itu sendiri saya akan coba pimpin sendiri ya teman-teman. Baik, rekan-rekan, kalau saya katakan hai, rekan-rekan jawab hello. Ketika saya katakan hello, teman-teman, rekan-rekan jawab hai. Kalau saya katakan pagi, maka pagi, 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 tetap semangat. Seperti itu ya, para peserta. Baik, hai. Hai. Halo. 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 Hai. Hai, hello, hello. Halo, halo, hai, hai. Hai, hello, hai, hello, hello. Hello, hai, hai, hai. Pagi, 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 tetap semangat. Yuk, pagi. Pagi, Tetap semangat. Oke, kenapa saya katakan pagi? Karena saya berharap semangat kita ini adalah semangat di pagi hari, karena di pagi hari ini masih sangat fresh, kita bangun dari istirahat kita, tubuh kita masih merasa segar, dan saya akan berharap sepanjang hari kita akan semangat pagi. Selanjutnya, kita akan menyepakati kesepakatan dalam kegiatan IHT ini. Jadi yang pertama, ketika fasilitator atau satu peserta berbicara, diharapkan peserta lain mendengarkan. Kemudian, seluruh peserta IHT diharapkan keaktifannya. Di sini, pada akhir sesi pelatihan kali ini, diharapkan peserta dapat memahami tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Baik, sebelum saya mulai tentang materi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, maka saya ingin mengetahui dulu dengan pertanyaan pemantik kepada para peserta IHT ini, apa yang Bapak, Ibu, apa yang Ibu-Ibu ketahui tentang definisi asesmen dan apa peran asesmen dalam pembelajaran? Mungkin di antara para peserta ada yang bisa mengemukakan pendapatnya. Asesmen itu seperti apa sih? Apa sih definisi asesmen? Silakan. Boleh jawab, Ibu? Silakan Bu Fitri ya. Kalau menurut saya, asesmen itu adalah berupa penilaian ya, Bu, ya, seperti itu. Dan nanti untuk kenapa ini begitu penting juga asesmen, karena dari asesmen ini kita dapat mengetahui peserta didik kita prosesnya dan hasil dalam belajar itu seperti apa. Seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu Fit. Asesmen itu jadi merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengetahui capaian pembelajaran, seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap kompetensi yang ia pahami untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan asesmen ini juga dapat digunakan sebagai bahan reflektif dalam pembelajaran, serta dapat digunakan untuk melakukan umpan balik terhadap pembelajaran, baik bagi guru maupun peserta didik.
Kita akan bahas materi pertama tentang asesmen diagnostik. Terdapat dua macam asesmen diagnostik. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Jadi pada asesmen diagnostik ini dia lebih mengutamakan psikologinya, emosinya peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana sih mood peserta didik ini saat awal mengikuti pembelajaran, bagaimana sih suasana hati dia ketika awal mengikuti pelajaran, apakah suasana hatinya lagi senang atau tidak. Jadi dari berdasarkan asesmen tersebut, kita dapat menentukan langkah yang tepat sebelum pembelajaran dimulai. Asesmen diagnostik non-kognitif itu dilakukan di awal pembelajaran, seperti yang saya katakan tadi. Dia digunakan untuk menggali kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, apakah dia mood atau enggak, gimana mood busternya saat awal pembelajaran. Kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah, kita bisa menggunakan asesmen non-kognitif ini untuk menggali, misalnya apa saja aktivitas yang dilakukan siswa selama belajar di rumah. Apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa ketika dia belajar di rumah misalnya. Terus apa aja sih hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tidak menyenangkan ketika siswa itu melakukan pembelajaran di rumah. Kemudian kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Tentu hal ini sangat mempengaruhi motivasi peserta didik. Kemudian gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kita bisa gali itu di diagnostik non-kognitif, misalnya untuk mengetahui bagaimana motivasi dia, bagaimana minat dia terhadap pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan nantinya. Ini dilakukan di awal. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Misalnya, dengan menggunakan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Kayak seperti halnya di WhatsApp itu kan ada gambar orang tersenyum, ada gambar orang lagi cemberut gitu ya, atau lagi menangis. Nah, biasanya kalau kita memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa lewat gambar-gambar atau lebih lagi menggunakan warna, itu akan jauh lebih menarik perhatian peserta didik ya. Betul, para peserta? Ya, Betul sekali, biasanya anak-anak suka sekali dengan emosi-emosi gambar atau yang berwarna ya. Nah, itu biasanya akan lebih memancing mereka untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, pelaksanaan meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ketika melakukan di awal pembelajaran, seperti apa persiapan dia, perasaannya lagi senang atau tidak, kalaupun perasaannya itu sedang tidak senang atau moodnya itu lagi nggak bagus, maka si guru itu dapat memberikan ice breaking atau metode-metode pembelajaran yang dapat membuat siswa itu menjadi lebih semangat lagi. Sehingga siswa itu yang tadinya cemberut aja di asesmen diagnostiknya, dia akan kembali menjadi emosi tersenyum. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Kalau ada persiapan pelaksanaan, pasti ada tindak lanjut. Ketika peserta didik telah menjawab beberapa pertanyaan dari asesmen diagnostik kita tadi, kita telah mengetahui beberapa informasi dari jawaban mereka. Kemudian kita lakukan tindak lanjut, tidak hanya sebatas di pelaksanaan saja. Misalnya ekspresi emosinya dia itu negatif, manyun aja gitu kan ya sepanjang pembelajaran. Nah, maka kita ajak siswa tersebut untuk berdiskusi empat mata. Mengapa dia seperti ini dalam pembelajaran? Mengapa moodnya ini kurang bagus? Atau jika ternyata permasalahannya itu kompleks, maka kita perlu mendatangkan misalnya orang tuanya untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik berdasarkan jawaban dari asesmen diagnostik non-kognitif tadi. Seperti itu. Yang kedua, asesmen diagnostik kognitif. Berdasarkan dari katanya, kognitif itu berhubungan dengan apa, Ibu-ibu? Biasanya kognitif berhubungan dengan halo? Pengetahuan. Iya, Bu. Pengetahuan. Biasanya kognitif berhubungan dengan apa, Bu? Pengetahuan. Pengetahuan. Yes. Iya, betul sekali. Kalau tadi non-kognitif itu berhubungan dengan lebih ke ekspresi peserta didik, emosinya. Kalau kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan, lebih kepada kompetensi yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk menganalisis, mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Atau di sini bisa dikatakan asesmen diagnosis kognitif ini adalah untuk menggali kompetensi awal peserta didik sebelum mengikuti materi pada pembelajaran selanjutnya. Contohnya, ketika guru hendak masuk pada capaian kompetensi tentang ciri-ciri reaksi kimia dan perubahan kimia, maka si guru itu melakukan asesmen diagnostik kognitif berupa seberapa jauh sih pemahaman peserta didik terhadap sifat materi, baik itu sifat fisika maupun sifat kimia. Karena berdasarkan pengetahuan pemahaman mereka akan sifat fisika dan sifat kimia, itu nanti akan saling berkolaborasi, akan saling berhubungan untuk membawa mereka ke materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Seperti itu contohnya. Asesmen diagnostik ini nanti bisa berupa formatif maupun asesmen sumatif. Seperti halnya diagnostik non-kognitif, di diagnostik kognitif pula ada persiapan. Persiapan tentunya adalah persiapan guru untuk membuat asesmen kognitif yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kompetensinya. Kemudian pelaksanaan, kemudian tindak lanjut atau refleksi terhadap asesmen kognitif yang dilakukan oleh guru tersebut. Sampai sini ada pertanyaan, Bu Ibu, tentang asesmen diagnostik kognitif, non-kognitif, atau kita lanjut materi kita? Dilanjut aja dulu, Ibu. Baik, oke, dilanjut ya. Insya Allah sudah paham ya, Bu Ibu. Kedua, asesmen formatif. Di sini ada jenis asesmen, kita lihat di sini ada gambar assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Bu Ibu sudah sering mendengar istilah-istilah ini ya? Oke, baik. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan apa sih perbedaan assessment of, for, dan as learning ini? Silakan, mungkin ada Bu Tati, Bu Neva, Bu Fitria. Apa bedanya ketiga asesmen ini, Bu? Assessment of learning itu sebelum pembelajaran, assessment for learning itu selama pembelajaran, dan assessment as learning setelah pembelajaran. Ada yang pertanyaan, ada ya jawaban yang lain mungkin? Kalau kata Bu Neva, as learning itu setelah pembelajaran, of itu sebelum. Kalau yang lain bagaimana? Ada yang bisa menanggapi kah? Oke, baik. Kalau menurut saya, assessment for learning, asesmen tersebut untuk menilai pembelajaran tersebut, Ibu. Ya, kalau sebagai assessment as learning, asesmen dijadikan landasan untuk menilai hasil tersebut, gitu. Atau ada tambahan, atau Bu Alia bisa meluruskan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan Bu Neva dan Bu Fitria. Di sini assessment of learning, for learning, dan as learning. Untuk assessment of learning
ini adalah sebuah bentuk asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran biasanya untuk mengetahui kompetensi peserta didik. Biasanya ini dilakukan di ujung-ujung pembelajaran kita di ujian akhir semester untuk menaikkan kelas, seperti itu off learning. Sementara asesmen as learning itu merupakan asesmen pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung dan bisa dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Contohnya itu kayak ulangan harian ya, itu kan masih dalam masa proses, atau juga misalnya ketika dalam proses pembelajaran ada kuis, ada pretest, ada posttest. Dari situ kan kita belum akhir, belum ending, masih dalam proses, kita masih dapat melakukan perbaikan terhadap jawaban-jawaban dari peserta didik agar mengetahui seberapa paham mereka terhadap materi tersebut. Ketika nanti dirasa ada beberapa kompetensi yang belum dipahami peserta didik, maka kita mulai ke assessment for learning, yaitu assessment untuk melakukan perbaikan atau biasa disebut dengan remedial. Seperti itu ya, Bu Ibu. Jelas ya, Bu Ibu, penjelasannya? Jelas, Ibu. Baik. Kemudian, asesmen formatif yang kedua. Metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik secara berkala dan berkelanjutan. Berarti berdasarkan gambaran ini tadi, asesmen formatif maksudnya ke asesmen as learning. Karena itu berkelanjutan dan berkala, ini ya terjadi selama proses pembelajaran, itu as learning. Kemudian untuk asesmen formatif bagi murid itu berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Sementara bagi guru memberikan informasi tantangan apa aja sih yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita berbicara tentang asesmen sumatif. Asesmen sumatif di sini metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, di akhir pembelajaran misalnya di ujian kenaikan kelas UKK. Berdasarkan gambar segitiga tadi, maka asesmen sumatif ini berada pada posisi learning of assessment of learning ya. Asesmen sumatif itu berarti assessment of learning. Dia adanya di akhir pembelajaran. Seringkali biasanya di paradigma pembelajaran yang lama kemarin, rata-rata itu guru maupun peserta didik lebih mengedepankan asesmen sumatif dibandingkan dengan asesmen formatif. Menurut Bu Ibu, apakah itu baik atau tidak? Jadi dia itu lebih mengutamakan sumatif dibanding formatif. Menurut Bu Ibu, bagaimana dengan pernyataan itu? Silakan mungkin Bu Tati, monggo. Pernyataan yang menyatakan bahwa asesmen sumatif itu lebih dikedepankan dibanding asesmen formatif. Bagaimana? Lebih banyak yang lebih banyak digunakan sumatif gitu. Jadi sumatif itu lebih dipentingkan di paradigma lama dibanding formatif. Apakah itu betul atau gimana tanggapannya menurut Ibu? Menurut saya yang harus lebih banyak itu yang formatif. Iya, kenapa Bu? Karena kalau formatif itu melihat dari proses dari awal terus pas proses pembelajaran sampai akhir gitu. Kalau sumatif kan hanya melihat akhir saja, misalnya seperti ulangan harian atau UAS, UTS seperti itu mungkin menurut saya. Nah, betul sekali jawaban Bu Tati ya. Kita harusnya lebih mengedepankan kepada proses asesmen formatif dibanding sumatif, karena bagaimanapun juga kita harus lebih mengedepankan yang namanya proses ketimbang hasil, seperti itu. Betul sekali jawabannya Bu Tati, terima kasih. Umpan balik dari asesmen hasil akhir sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk
project berikutnya. Assessment for learning. Ini yang saya tanyakan tadi kepada para peserta yang telah dijawab oleh Bu Tati ya. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Seperti yang telah dinyatakan oleh Bu Tati. Kenapa seperti itu? Karena harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada hanya sebatas akhir saja. Seperti itu ya. Jadi intinya assessment formatif learning itu harusnya proporsinya lebih banyak dibanding assessment of learning pada sumatif. Apa saja bentuk asesmen formatif dan sumatif? Contoh bentuk asesmen tidak tertulis pada sumatif dan formatif. Pertama adalah diskusi kelas. Diskusi kelas, pada forum diskusi kelas, maka dapat melatih murid untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, terus berdemokrasi di depan publik. Kemudian yang kedua adalah produk. Contohnya, kalau pada pelajaran seni budaya membuat model miniatur 3 dimensi. Kemudian kalau pada pelajaran kimia, misalnya kita bisa membuat yang namanya simulasi model molekul, seperti itu. Kalau pada IPA, misalnya kita bisa membuat karya-karya yang dihasilkan dari daur ulang. Kemudian yang ketiga, drama, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Presentasi. Presentasi mendorong murid untuk memahami topik presentasi yang mendalam. Selain itu, dalam presentasi juga dapat memacu peserta didik untuk lebih aktif dan berani dalam pembelajaran. Bentuk asesmen yang lain terakhir adalah tes lisan. Tes lisan bisa dilakukan kuis tanya jawab secara lisan. Misalnya di tengah-tengah proses pembelajaran kita menanyakan kepada siswa, jadi sebenarnya definisi materi itu apa sih berdasarkan penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi. Terus mengonfirmasi pemahaman murid melalui kesimpulan misalnya. Oke, baik. Setelah Ibu menjelaskan materi tentang zat dan perubahannya, adakah di antara kalian yang dapat memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Seperti itu. Itu juga telah termasuk bentuk asesmen formatif sumatif dalam bentuk tes lisan. Sementara asesmen tertulisnya, refleksi. Hasil refleksi dapat digunakan untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid dalam bentuk esai, mengasah keterampilan menulis akademis murid. Tes tertulis, ini yang sering kita lakukan, pilihan ganda, pertanyaan, menerapkan umpan balik, seperti itu. Jurnal, poster, mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi dari topik yang dihasilkan. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Ada jadi Bu Ali. Dari peserta ada yang ingin dipertanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Bu Fitri ya. Iya, yang ingin saya tanyakan di sini, berarti di dalam kurikulum sekolah penggerak ini lebih mengutamakan proses ya Bu ya daripada hasil, seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Fitri ya. Pada kurikulum sekolah penggerak ini kita lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil, karena bagaimanapun juga dalam proses inilah terinclude di dalam sebuah model pembelajaran yang telah kita susun. Yang di dalamnya itu salah satunya adalah adanya assessment. Jadi tidak adil rasanya seperti ini misalnya. Ada anak yang jarang masuk ke kelas, atau ibaratnya dia itu suka absen, atau juga misalnya hilang-hilangan dari kelas. Nah, itu kan tiba-tiba pas di akhir dia mengikuti tes sumatif, ternyata nilainya bagus. Sementara dia jarang ada di kelas. Dan kita bandingkan dengan anak yang dia sering mengikuti proses pembelajaran gitu ya. Dia tidak pernah bolos, dia tidak belah neko-neko, akan tetapi
ketika tes sumatif nilainya itu kurang bagus dibanding siswa yang pertama tadi. Alangkah tidak adilnya rasanya kalau kita langsung mengecap bahwa yang sering ada di kelas itu nilainya jauh lebih besar dibanding yang ada. Jadi kita harus bersikap adil, lebih mengutamakan prosesnya tadi dibandingkan dengan hasilnya itu sendiri. Seperti itu Bu Fitria. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahi mungkin silakan. Para peserta. Sudah Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Untuk IHT kali ini, alhamdulillah ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya harapkan kita semua dapat memahaminya. Baik, saya akan membagikan sebuah lembar asesmen terkait dengan proses asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Silakan ibu-ibu rekan-rekan kerjakan dalam waktu 10 menit. Saya tunggu hasilnya ya. Silakan. Oke, baik. Para peserta setelah menyelesaikan lembar aktivitas yang saya telah berikan, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dapat menyusun asesmen baik diagnostik, formatif, maupun sumatif kepada peserta didik sesuai dengan 5 prinsip asesmen yang telah kita pelajari dan telah kita pahami. Mungkin demikian kegiatan pelatihan in-house training kita pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri ini, saya akan melakukan ice breaking dulu sebentar. Jadi kalau misalnya saya bilang tepuk nyamuk, tepuk sekali, gini ya Bu ya. Kalau nyamuk tepuk, kebalik ini. Gitu ya Bu Ibu ya. Ayo, biar kita rileks gerak sedikit. Tepuk nyamuk. Ayo dong, kompak. Tepuk nyamuk. Nyamuk tepuk. Nyamuk tepuk. Tepuk nyamuk. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alia. Sama-sama.